wabarakatuh. Saya Muhammad Pintar Putra. Saya di sini sebagai moderator. Kelompok kami akan menjelaskan tentang penarikan kesimpulan secara teratur. Yaitu ada 4 anggota. Yang pertama ada Adil Lazardi, NPM 211-186. Yang kedua Iqmar Ramadan Purnama, NPM 211-179. Dan saya sendiri Muhammad Pintar Putra dengan NPM 211-165. Dan satu lagi Rizky Ramadan, NPM 211-186. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Zuwardi Dermawan dengan NPM 211000184 dari kelas D. Saya akan menerangkan tentang modus ponens mata kuliah logika hukum. Modus ponens adalah salah satu contoh untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat berdasarkan rumus modus ponens atau bentuk logis. Jadi ada P sama dengan Q. Jika P maka Q. Contoh modus ponens seperti ini. Jika saya menyapu rumah P, maka ibu akan senang Q. Saya menyapu rumah P, maka kesimpulannya ibu senang. Sedangkan kita tidak bisa membuat kesimpulan apabila yang terjadi adalah pernyataan Q. Kenapa? Karena ibu senang belum tentu karena saya menyapu. Bisa karena alasan lain, tapi kalau saya menyapu sudah pasti ibu akan senang. Jadi sekian untuk modus ponens, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Zuwardi Dermawan, NPM 211000184. Saya di sini akan melanjutkan menjelaskan tentang silogisme dan juga manfaat dari silogisme. Kata silogisme itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya untuk menyimpulkan, menghitung, memperhitungkan. Nah, dalam berpikir logis, silogisme digunakan dalam penarikan kesimpulan dari premis atau asumsi-asumsi tertentu. Silogisme dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu silogisme hipotesis murni dan tidak murni. Dalam silogisme hipotesis murni, premis yang digunakan biasanya berbentuk proposisi kondisional. Apa itu proposisi kondisional? Proposisi kondisional adalah bentuk kalimat asumsi yang mengikuti bentuk sebab akibat, seperti jika, maka, kalau. Nah, selanjutnya silogisme adalah bentuk cara berpikir atau menarik kesimpulan yang terdiri dari premis umum, premis khusus, dan simpulan. Sedangkan premis merupakan dasar pemikiran atau kalimat atau proposisi yang dijadikan dasar penarikan kesimpulan dan logika. Silogisme merupakan salah satu metode dalam penalaran deduktif yang mengandung 3 proposisi. 3 proposisi tersebut adalah premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Premis mayor biasanya mengandung generalisasi atau bersifat umum. Premis minor memuat peristiwa atau pernyataan khusus, sedangkan kesimpulan menyatakan berlakunya sesuatu secara sebagian atau keseluruhan. Contoh silogisme: semua kucing sudah mengeong. Lili adalah seekor kucing, jadi Lili suka mengeong. Nah, selanjutnya manfaat dari silogisme. Manfaat dari silogisme. Silogisme berguna untuk menyusun paragraf deduktif yang merupakan penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum. Prinsip silogisme dan paragraf deduktif yang mengutamakan awalan bersifat umum dan kesimpulan yang bersifat khusus. Selain itu, silogisme membantu kita untuk menghubungkan dan menemukan hubungan kalimat secara logis. Sekian penjelasan tentang silogisme dan manfaat silogisme. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqmar Ramadan Purnama dari NPM 211000179. Saya di sini akan menjelaskan tentang modus tollens. Dalam kalkulus proporsional, modus tollens disebut juga dengan modus tollendo, tollens. Latinnya untuk modus yang menyangkal dengan menyangkal atau menyangkal konsumen, adalah bentuk argumen valid dan aturan penarikan kesimpulan. Ini adalah sebuah penerapan diri kebenaran umum bahwa jika sebuah pernyataan adalah benar, maka kontrapositifnya juga benar. Jenis argumen ini sangat mirip dengan argumen jenis modus ponens, namun di sisi lain memiliki beberapa perbedaan dalam bentuk argumennya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NPM 211000186. Di sini saya akan menerangkan
tentang penarikan kesimpulan atau argumen dari mata kuliah logika. Penarikan kesimpulan atau argumen adalah rangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan penarikan kesimpulan inferensi. Argumen terdiri dari pernyataan-pernyataan yang terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok pernyataan sebelum kata jadi yang disebut premis dan pernyataan setelah kata jadi yang disebut konklusi. Jika pernyataan atau proposisi dilambangkan dengan kalimat yang memiliki nilai benar saja atau salah saja, maka istilah sahih atau tidak sahih berkait dengan penarikan kesimpulan. Penalaran ataupun argumen, beda kedua istilah menurut Soekarji. Kalau penalaran itu aktivitas pikiran yang abstrak, maka argumen ialah lambangnya yang berbentuk bahasa atau bentuk-bentuk lambang lainnya. Dikenal dua macam penalaran kesimpulan. Yang pertama adalah induksi atau induktif. Yang kedua adalah penalaran deduksi atau penalaran deduktif. Yang akan dibicarakan pada makalah ini adalah penalaran deduktif atau deduksi. Contoh deduksi penalaran atau penalaran deduktif adalah premis 1, semua manusia akan mati. Premis 2, Amri manusia. Kesimpulan dari ini, Amri pada suatu saat akan mati. Sahih tidaknya penarikan kesimpulan, perhatikan contoh penarikan kesimpulan ini. 1. Semarang terletak di sebelah barat Surabaya. 2. Jakarta terletak di sebelah barat Semarang. Jadi, Jakarta terletak di sebelah barat Surabaya. Guna memperjelas suatu hasil penalaran ilmiah, maka peneliti harus memberikan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang dimaksudkan untuk menjelaskan apakah hipotesa yang diajukan dapat diterima atau ditolak. A. Semua bilangan genap habis dibagi. 2. Premis. 10 adalah bilangan genap. Premis. Jadi 10 dibagi 2. Jadi 10 habis maksudnya 10 habis dibagi. Jika malam hari turun hujan, maka lapangan bola akan basah. Premis. Ternyata malam hari turun hujan. Premis. Jadi lapangan bola basah. Konklusi. Suatu argumen disebut valid jika untuk sembarang pernyataan yang disubstitusikan kepada hipotesa. Jika semua hipotesa tersebut benar, maka kesimpulan juga benar. Sebaliknya, jika semua hipotesa benar tetapi ada kesimpulan yang salah, maka argumen tersebut dikatakan tidak valid atau invalid. Untuk menunjukkan apakah suatu argumen valid atau tidak, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menuliskan argumen tersebut dalam bentuk simbol-simbol. Sebagai contoh, argumennya, Ani ada di Bandung atau Tasikmalaya. Ani tidak ada di Bandung. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.